Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Syamfarudin dengan NIM H1E025043 dari kelompok B4. Di sini saya akan memaparkan program dari modul 5 sampai modul 8. Oke, yang pertama di sini ada modul 5. Penjelasannya di sini awal kita menjadi car name, button car name. Suka nama mobil, misalnya ini baru, terus kita klik OK, masukin warna mobil misalnya hitam, terus masukin horsepower di sini. Horsepower sudah di codingan itu 500, masukin car of numbers atau jumlah pintu 4, mobil 4, dan accelerate atau kecepatan tambahan misalnya 300. Oke, nah di show info awal akan muncul MSG box itu press moving. Nah di sini baru akan muncul car name-nya itu nama mobil Subaru warna hitam, horsepower 500, pintunya 4, kecepatan mobilnya 300, seperti itu. Nah ini ada codingan utamanya. Nah ini formnya cuma pakai button semua. Button car name, button car color, button car power, button pintu mobil, button kecepatan mobil, button show info. Nah, ini ada codingan utamanya. Nah, ini button 1 sebagai untuk menginput nama mobil nih, button 2 buat menginput warna mobil, button 3 untuk menginput horsepower. Di sini udah ada 500. Kalau horsepower mau diganti berarti harus dari codingan di sini. Nah di sini ada button 4 untuk input jumlah pintu. Jika inputan pintunya bukan angka, nanti akan muncul MSG box harap masukkan jumlah pintu, peringatan harap masukkan jumlah pintu. Nah, ini button 5 untuk menambah kecepatan mobil. Ini button 4 dari show info yang awalnya akan muncul mau memeriksa apakah mobil bergerak. Kalau tadi bergerak, car is moving, terus menampilkan informasi lengkap mobil. Nah ini codingan kelas di form ini. Nah ini car name itu harus jadi car name sebagai string, color string, horsepower integer, number of doors integer, speed integer. Lanjut ke pengembangan modul 5. Ini di pengembangan saya membuat aplikasi rekening bank. Nah ini form utamanya, form satunya button store. Di sini akan masuk itu ada nama untuk menginput nama pemilik, terus nominal saldo yang mau disetor, kemudian juga melakukan info rekening. Di sini ada button tarik juga, dimana untuk mengurangi saldo rekening dan menambahkan data terbaru. Ini buttonnya. Ini ada kelas rekening. Di sini isinya seperti ini. Kemudian kita coba langsung aja ke praktiknya. Di sini nama pemilik misalnya Salman, jumlah uang 5.000. Di sini saya misalkan setor. Nah, di sini akan muncul saldo saya 5.000. Dan jika saya lihat beban tarik, di sini saldonya akan jadi 0 karena tadi 5.000 dikurangi 5.000 jadi 0. Oke, seperti itu. Lanjut ke japernya. Japer modul 5. Nah, di sini Jepra itu tentang aplikasi pemesanan spare part. Nah, di sini masukkan tanggal dulu. Masukkan tanggal di sini kan tanggal Sabtu. Hari Sabtu tanggal 13 Juni. Terus masukkan nama pemesan. Pemesan Salman, kode barang misalnya 6767. Ini misalnya masukkan nama barang
pesan pintu, misal jam pesanan 100 proses. Nah, di sini nanti akan muncul hasil inputan yang tadi, kode barang, pemesan, nama barang, jumlah unit, total harganya. Nah, ini ada codingannya. Sifat tanggal untuk mengamalkan menyimpan tanggal pesanan, verifikasi kode barang astring. Tanggal jadi tadi asdate, di sini astring, nama pesanan sebagai string, nama barang sebagai string, jumlah pesanan integer, total harga sebagai double. Seperti itu. Oke, lanjut ke modul 6. Sini modul 6 itu ada tombol untuk mengconvert suhu. Nah, kita coba start aja. Nah, ini cuma ada satu button tulisan convert now. Nah, di sini langsung keluar hasil convertnya. Nah, ini ada codingannya. Ini ada rumusnya juga. Nah, ini juga ada rumusnya. Nah, di sini karena ada button 1 yang timbul cover VT100 memanggil function konversi Fahrenheit ke Celsius dengan 100. Jadi tadi hasil yang udah di convertnya 100 itu jadi segini. Oke, lanjut ke pengembangannya. Pengembangan 6. Nah, di sini pengembangan 6 saya membuat aplikasi konversi waktu. Nah, ini desainnya ada jam saat ini, ada box. Lanjut coba langsung aja di start. Nah, ini misalnya masukkan jam saat ini, misalnya jam 15 negara asal, misalnya kita dari Indonesia terus ke negara tujuan, sama ke Amerika, konversi. Nah, dari Amerika jam 3. Coba kalau kita ke Jepang, nah Jepang jam 5. Nah, masuk ke codingannya. Codingan di form satunya ada ini JB asal item add untuk menambahkan pilihan negara asal JB asal, misal Jepang sebagai negara asal atau London sebagai asal, Amerika sebagai negara asal. Ini untuk codingan negara tujuan. Nah, ini ada rumusnya, misal ke Indonesia WIB offset asal 7, WIB kalau ke GMT plus 7 gitu. Ini ada kelasnya, codingannya. Ke Japer 6. Nah, ini ada desain dari Japer 6, yaitu aplikasi toko elektronik. Nah, di sini aplikasi stok ya. Jadi pilih nih, kita pilih apa yang mau dimasukin ke stok, misalnya mesin cuci. Jumlahnya misalnya 15. Pokoknya semua yang ada di pilihan nama barang ini, TV, kulkas, mesin cuci, AC itu awalnya itu semuanya berjumlah 15. Misalnya kita ketik barang masuk, nah nanti nambah 15 tambah 15 jadi 30. Di sini juga ada total stok jadi 75, total seluruh stoknya. Misalnya kita ganti nih jumlahnya 5, barang keluar mesin cuci juga. Nah, jadi 25 dia berkurang, total stok juga berkurang jadi 70. Itu. Nah, ini ada codingan form satunya. Ini isi combo box itu ada tadi yang pilihan barang yang mau dipilih, TV, kulkas, mesin cuci, AC gitu. Ini ada codingan kelas di form satunya. Nah, ini tambah stok TV, misalnya pencet saya pencet button barang masuk gitu, nambah seterusnya gitu. Lanjut ke program unit 7.
Nah, unit 7 ini membuat jam dan dia tuh nggak ada desainnya. Nah, ini clock VB nih, semuanya ada di dalam sini. Misalnya nah ini get me display time label, membuat objek label baru. Get me button baru. Nah, ini semua yang ada di desain tuh semuanya diketik di codingan di sini semua. Nah, ini desain time label top tingginya 60, ini untuk mengatur posisinya. Nah, ini coba kita langsung start aja. Nah, ini ada tombol, ada kosong nih. Kalau update date time nanti akan muncul waktu real time saat ini. Oke, lanjut ke pengembangan sama Japper unit 7 nya. Pengembangan unit 7. Nah, di sini saya membuat membuat aplikasi peminjaman buku perpustakaan, sama kayak sebelumnya. Di sini nggak ada desainnya, semuanya pakai codingan. Nah, di sini perpustakaan digital, saya misalnya mau pilih aja nih mau minjem buku apa ebook. Misalnya saya minjem buku, judulnya misalnya 6-7, misalnya judul gue 6-7, dan nulisnya misalnya Skibidi, terus tahunnya tahun 2000 misalnya, kemudian jumlah halamannya misalnya 300, tambah sub. Nah, nanti muncul di sini informasinya, buku minjem buku, judul 6-7, penulisnya Skibidi, tahun 2000, jumlah halamannya 300. Nah, ini ada form codingan form satunya, codingan utamanya di sini. Ada private TMB jenis combo box untuk pilihan jenis koleksi, tadi ada pilihan buku atau ebook. Sini ada teks judul sebagai text box untuk input judul. Ini teks penulis, text box untuk text box input penulis. Wah, ini text box semua untuk input tahun, input halaman, atau ukuran MB. Ukuran MB ini kalau misalnya minjemnya ebook. Oke, nah gitu. Ini ada codingan kelasnya, codingan di ebook, codingan di buku, codingan di koleksi gitu. Lanjut ke Japper unit 7 nya. Nah, di Japper ini membuat aplikasi pengiriman paket. Misalnya kita masukin nama pengirim Salman, jenis paket pengiriman nih, pengiriman reguler, ekspres atau kargo. Misalnya kita pilih kargo, berat paket 5 kilo misalnya itu ya. Nah, nanti muncul di sini nama pengirim Salman, jenis paket kargo, beratnya 5 kilo, total 25.000 biaya pengirimannya. Ini codingan utama di form satunya. Semua desainnya tuh nggak pakai toolbox, dia pakai codingan gitu. Tuh kosong. Oke, nah ini misalnya tuh teks aplikasi pengiriman paket, ukurannya 500-450 tuh, colornya white. Nah, sini semuanya ada di sini. Nah, ini masuk ke kelas kargonya nih. Nah, kargo itu berarti per kilonya harganya 5.000. Tadi kan 5 kilo, 5.000 kali 5 25.000. Ekspres harganya per kilonya 20.000, reguler per kilonya 10.000 gitu. Ini untuk kelas pengirimannya. Lanjut ke unit 8. Unit 8 berarti pakai Python. Kita buka dulu ininya, visual code-nya. Kita klik file, open folder. Nah, kita klik sini dulu. Nah, ini pilih folder modul 8 ya. Nah, sini ada banyak ininya. Ini di variabel kita kayak gini ada banyak di variabel kelas str. Keiko mau makan,
Keiko makan nasi goreng, Keiko mau makan nasi goreng, nasi goreng mau makan Keiko, terupas album 3 dan seterusnya. Ini ada yang percabangan, suka nomor anda, misalnya 23, bisa 23 gitu. Ini ada yang looping. Nah, ini looping ada angka 1 sampai 20, terus misalnya masukin bilangan 2, bilangan genap antara 0 sampai 2 adalah menangnya ini. Masukkan bilangan ganjil 3 misalnya, terus muncul apa nah, itu dari yang ada di coding. Satu functionnya misalnya ini function, ini ada namanya, jadi ke bawah semua nih tuh gitu. Terus masuk ke data struktur. Nah ini ada banyak. Keiko di mananya? Makan. Oke. Nah, kita ke terminal dulu. Nah ini ada converter suhu. Kita start. Nah konversi dari Celsius ke Amurnya 80 nih. Nah ini ada rumus untuk konversinya ini, untuk konversi dari Celsius ke Amurnya ini rumusnya. Ya lanjut ke pengembangan. Bit 8. Nah ini ini ada pengembangannya tentang toko barang. Misalnya kita start. Nah, inventaris di toko. Misalnya nih mau masukin, kita ini pilih aja dulu mau tambah barang, data barang atau keluar. Misalnya mau data tambah barang, kita klik 1. Nah, nama barang misalnya gula. Masuk harga barang misalnya 3.000. Jumlah stok 4. Nah, nanti muncul barang kecil ditambahkan. Nah, terus kalau melihat daftar barangnya tinggal klik 2, enter. Nah, daftar barang nanti keluar barang 1 gula, harganya 3.000, stok ada 4, 1 stok sedikit karena cuma 4. Nah, ini ada ininya, codingannya. Ini codingan di bagian barang. Bisa stok 0 itu habis, bisa stok 0 habis, maka akan muncul gitu. Terus ini elif stok kurang dari 95. Kalau kurang dari 95 berarti nanti akan muncul kayak tadi nih, statusnya stoknya sedikit gitu. Kita lanjut ke Japper modul 8 ya. Nah ini ada banyak juga. Ini Japper satunya. Japper 1 tuh tentang program untuk mengecek apakah bilangan genap yang habis dibagi 3 dalam rentang 1 sampai 70. Nah, misalnya 12. Nah, 12 itu bilangan genap yang habis dibagi 3. Dan 12 itu berada di rentang 1 sampai 70. Nah, ini ada codingannya. If nilai persen 2 0, nilai persen 3 0, bla bla, mau cek apa bilangan genap. Nah, itu bilangan genapnya. Japper 2 yang di modul 8 itu untuk mengurutkan 8 bilangan dari terbesar. Nanti akan muncul terbesar dari terbesar terkecil, terus nampilin juga angka terbesar kedua dan terkecil yang ketiga. Coba saya praktek nih. Nah, saya masukkan bilangan ke 1, 3, 4, 7, 12, 34, 56, 78, 98. Nah, itu muncul nih urutan bilangannya dari terbesar 98 ke 78 ke 56, 34 ke 12 ke 7 dan seterusnya. Bilangan terbesar kedua 78 nih, 78. Karena paling besar 98 berarti 78, terus bilangan terkecil ketiganya 7. Karena paling kecil 3, yang keduanya 4, yang ketiganya 7.
Lanjut ke Japer yang ketiga. Japer ketiga ini untuk mengecek apakah suatu bilangan adalah bilangan prima di antara 9 sampai 179. Coba start aja. Masukkan bilangan 98. Nah, 98 itu bukan bilangan prima. Itu. Dan walaupun ada di rentang 89 sampai 79 tapi dia bukan bilangan prima. Itu Japer 4. Japer 4 ini buat menampilkan bilangan ganjil kelipatan 3 dalam rentang 10 sampai 150 menggunakan perulangan atau while. Perulangan while. Nah, di sini 15, 21, 27, 33, 39, 45 sampai 147. Gitu. Ini ada codingannya. Ini Japer 5. Japer 5 itu buat menghitung volume dan luas permukaan kerucut. Nah, awalnya masukin jari-jari nih. Nah, ini jari-jarinya. Ini luas volume, luas permukaan. Nah, ini buat input jari-jari, input tinggi, itu garis pelukis. Ini untuk print menampilkan volume dan mau menampilkan luas. Ini bisa masukin jari-jarinya 9. Masukin tingginya misalnya 15. Nah, nanti masih keluar volumenya 1272, seterusnya, permukaan 749 seterusnya gitu. Oke, lanjut ke Japer 6. Japer 6 ini buat menggabungkan inputan kata atau kalimat yang diinginkan. Jadi tiap habis kata tuh ada komanya gitu. So kita start masukin 3 kalimat misalnya. Kata pertama Salman, kata kedua Asyam, kata ketiga oke. Nah, nanti hasil keluarnya ini Salman, Asyam, oke gitu. Program cuma buat ngasih koma tiap habis kata. Lanjut ke Japer 7 ini buat konversi dari meter per sekon ke konversi ke kilometer per jam, ke mil per jam, ke sentimeter per jam. Ini dari awal nih ada rumus ini nih, rumus buat dari meter per sekon ke sentimeter per jam. Kita start aja nih. Bentar. Oh, dari sini startnya. Nah, masukkan kecepatan meter per sekonnya misalnya 30. Nah, itu langsung keluar kalau ke kilometer per jam berapa, ke mil per jam berapa, ke sentimeter per jam berapa. Nah, ini rumus di sentimeter per jamnya, ini di kilometer per jam rumusnya. Ini rumus buat mil per jam, di sini rumusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.